Baik, simulasi ini akan dibantu dan dipandu juga oleh Mbak Eka. Silakan Mbak Eka, mungkin nanti bersama saya juga bisa bersama-sama untuk memandu simulasi. Silakan Mbak Eka. Ya, mohon izin Bapak Ibu, ini untuk mempersingkat waktu, ini langsung saja untuk kami simulasikan. Jadi ini adalah laman pertama yang Bapak Ibu lihat ketika akan mengakses oss.go.id. Nah, jika Bapak dan Ibu ini belum pernah mempunyai NIB sebelumnya, maka Bapak Ibu dapat klik daftar. Nah, kemudian di sini ada dua pilihan. Jika Bapak Ibu masuk ke UMK, yaitu jika modal usaha paling banyak 5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan, ini bisa klik ini. Atau jika non UMK, dapat klik ke kolom keduanya. Nah, ini Bapak Ibu akan mengisi sesuai dengan jenis usaha Bapak Ibu, bisa orang perseorangan atau badan usaha. Nah, ini setelah itu dipilih jenis badan usaha. Di sini ada beberapa pilihan, ada perseroan terbatas, PT perorangan, CV, ada firma, persatuan perdata, koperasi, perkumpulan, yayasan, perum, BLU, dan badan hukum lainnya. Nah, kemudian Bapak Ibu dapat mengisi nomor ponsel salah satu direksi atau pengurus. Kemudian Bapak Ibu dapat meneruskan saja langkah-langkah selanjutnya yang diberikan oleh OSS ini. Oke, jika Bapak Ibu sudah pernah mempunyai NIB atau sudah pernah melakukan perizinan sebelumnya, Bapak Ibu dapat masuk, klik masuk, kemudian Bapak Ibu mengisikan nomor ponsel atau email atau username. Di sini salah satu contohnya saya menggunakan akun Maju 2208, kemudian mengisikan password, kemudian mengisikan kode captcha-nya. Kemudian klik masuk. Kemudian ini adalah laman yang terlihat ketika Bapak Ibu sudah login. Nah, di sini jika Bapak Ibu belum pernah melakukan atau permohonan perizinan sebelumnya, dapat klik permohonan baru untuk yang baru pertama kali. Namun jika Bapak Ibu sudah pernah ada perizinan sebelumnya, ada permohonan sebelumnya, maka Bapak Ibu ingin menambahkan KBLI yang baru atau kegiatan usaha baru, dapat klik pengembangan. Oke. Di sini ada terlihat di sini ada kotak tambah bidang usaha. Bapak Ibu dapat klik tambah bidang usaha. Oke. Pilih bidang usaha. Di sini dipilih jenis kegiatan usaha utama. Kemudian bidang usahanya dapat dipilih dengan mengisikan KBLI-nya atau menggunakan keyword. Jadi sini contohnya kami menggunakan 71102. Eka, mungkin kita bareng-bareng ya. Sedikit menambahkan Bapak Ibu yang tadi pilihan di atas ada utama, pendukung, kantor cabang administrasi, pendukung UMKU. Nah ini mungkin Bapak Ibu tidak perlu bingung. Jadi intinya kalau kegiatan usaha Bapak Ibu itu di suatu lokasi, di suatu tempat itu bersifat komersial, baik itu skalanya yang besar atau yang kecil itu sama-sama utama. Jadi kadang misalnya perusahaan itu punya kegiatan usaha besarnya, misalnya dia konstruksi, apa ya, misalnya jangan konstruksi, nanti misalnya jasa atau perdagangan, tapi dia punya jasa konsultan juga gitu ya, konsultan konstruksi. Nah itu sama-sama utama, meskipun misalnya yang satu skalanya besar, satu kecil, itu ketika komersial utama. Nah pilihan-pilihan yang di bawah itu adalah untuk yang tidak komersial dan dia bersifat mendukung kegiatan utama. Biasanya untuk kegiatan-kegiatan yang misalnya lokasinya beda, tapi dia itu nggak komersial, misalnya terminal khusus yang mendukung industri, dia bikin terminal di lokasi tertentu, industrinya ada di tempat lain, itu masuknya ke pendukung, seperti itu. Kalau kantor cabang administrasi juga dia tidak ada komersialisasi, hanya bersifat administrasi, seperti itu. Kalau pendukung UMKU ini adalah kalau butuh UMKU tapi lokasinya beda dengan kegiatan utama.
Jadi Bapak Ibu mungkin sebagian besar kalau kegiatan Bapak Ibu komersial itu pilih utama ya Bapak Ibu. Lanjut Mbak Eka. Di sini kami coba isikan untuk aktivitas keinsinyuran dan konsultan teknis YBDI untuk bidang usahanya. Kemudian sistem akan memunculkan uraian bidang usaha sesuai dengan KBLI yang diinput tadi. Kemudian Bapak Ibu dapat memilih ruang lingkup kegiatan. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Pilih sesuai dengan kegiatan usaha Bapak Ibu. Di sini ada kami contohkan mungkin ini kelompok mencakup pelayanan usaha terkait kajian perancangan pengawasan manajemen penyelenggaraan konstruksi untuk rekayasa konstruksi bangunan, gedung hunian dan non hunian, termasuk jasa nasihat dan konsultasi rekayasa teknik. Kami coba pilih ini. Kemudian di sini ada pilihan, pilih sesuai yang sesuai kegiatan usaha Bapak Ibu. Nah, di sini sistem akan menampilkan filter yang dimana ketika ini berwarna hijau, di sini sudah moda dalam negeri 100%. Jadi menunjukkan bahwa Bapak Ibu bisa untuk meneruskan perizinan ini. Nah, di sini langsung klik simpan. Jadi ini tadi Bapak Ibu adalah validasi berdasarkan peraturan Presiden nomor 49 ya Bapak Ibu tahun 2021. Perubahan dari Perpres nomor 10 2021. Jadi itu tadi adalah validasi BUPM kita sebutnya. Lanjut Mbak. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu dapat memilih apakah memiliki NPWP yang berbeda atau cabang di lokasi yang ini. Berita duka cita. Lalu kemudian nama usaha, kami contohkan jasa konsultasi. Dengan ini diberitahukan kepada segenap pejabat struktural dan fungsional. Mbak Eka mungkin bisa di-mute dulu Mbak, ada berita duka cita nih. Bahwa telah meninggal dunia. Kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Sambil menunggu Pak Freddy, mic-nya sudah jelas. Tes. Tes dulu. Oke. Oke. Jadi pertanyaannya, teman-teman banyak sekali Bu. Sudah ada 14 ya. Terus sudah selesai Bu ya pengumumannya Bu Nesya? Ya, sudah Pak, maaf kami lagi di kantor. Suaranya kencang soalnya di sini. Silakan Mbak Eka. Ya, baik. Ya, baik. Kemudian ada pertanyaan, apakah kegiatan usaha ini berada di lokasi yang sama dengan kegiatan usaha sebelumnya? Pilih ya jika memang sama dengan lokasi sebelumnya atau tidak. Kemudian di sini ada pilihan untuk lokasi kegiatan usaha, Bapak Ibu dapat pilih di daratan. Kemudian luas lahan usaha diisikan sesuai dengan luas lahan usaha Bapak Ibu. Kemudian diisi alamat usaha. Oke. Kemudian provinsi. Contohnya mungkin Jawa Barat. Oke. Oke, kemudian kabupaten kota.
Contohnya Kabupaten Bandung. Kemudian isi kecamatan. Kemudian kelurahan, desa. Oke, contohnya ini Cimekar. Kemudian Bapak Ibu isikan kode posnya. Sini ada pertanyaan, apakah kegiatan usaha ini sudah berjalan? Pilih sudah jika sudah atau belum jika belum. Kemudian apakah Anda akan melakukan pembangunan gedung? Iya atau tidak? Nah, di sini mungkin Bapak Ibu kebanyakan untuk lahan usaha itu berupa sewa ya. Kalau sewa ini untuk pembelian dan pematang tanah diisikan 0 saja. Bangunan gedung diisi 0 saja. Kemudian untuk mesin peralatan contohnya 1,5 miliar. Kemudian impor 0, investasi lain-lain contohnya 500 juta. Oke. Dan modal kerja 3 bulan. Misalnya, oke. Kemudian setelah Bapak Ibu mengisikan isian tadi, nah di sini ada tombol validasi risiko, di mana yang telah dijelaskan oleh Bu Nisha tadi, nanti sistem akan otomatis menghitung risiko dari isian yang telah Bapak Ibu isi. Jadi ketika klik validasi risiko, coba kami klik lagi. Oke. Ini terlihat bahwa skala usaha Anda atas kegiatan ini adalah kecil dan tingkat risiko kegiatan usaha Anda adalah menengah tinggi. Nah, di mana tadi sudah dijelaskan bahwa menengah tinggi ini selain membutuhkan NIB juga sertifikat standar. Kemudian berikutnya ada pertanyaan apakah sudah memiliki perizinan usaha sebelumnya, ya atau tidak. Oke, jangka waktu perkiraan diisi sesuai perkiraan beroperasinya. Maret, contoh. Kemudian deskripsi kegiatan usaha seluruh, pilih seluruh. Kemudian jumlah tenaga kerja Indonesia, contohnya 50. Oke. Kemudian di bawah ini ada daftar produk dan jasa. Nah, Bapak Ibu dapat mengisikan produk dan jasa ini sesuai dengan jenis kegiatan usaha Bapak Ibu. Nah, contohnya kalau tadi kan KBL-nya berupa jasa ya. Berarti ini ditulis pilih lainnya dahulu, kemudian ditulis saja di sini produk atau jasa. Jasanya tadi jasa konsultasi. Kemudian Bapak Ibu isikan kapasitas per tahun. Nah, di sini untuk satuan kapasitasnya Bapak Ibu dapat lihat dahulu di sini rupiah. Nah, berarti ini karena Bapak Ibu berupa jasa kegiatannya, maka satuan kapasitasnya berupa rupiah per tahun. Contohnya mungkin oke, simpan. Oke, kemudian klik selesai. Atau jika Bapak Ibu ada produk dan jasa lain bisa ditambahkan lagi. Jika sudah selesai, maka klik selesai. Oke, kemudian Bapak Ibu dapat scroll ke bawah, kemudian centang pernyataan berikut ini, kemudian klik selanjutnya. Selanjutnya. Oke. Nah, di sini tadi di Kabupaten Cileunyi ini. Nah, di sini dari KBLI Bapak Ibu yang isikan tadi, di sini ada tombol proses perizinan berusaha. Nah, di sini kan kalau pernyataan mandiri dan statusnya ini masih belum ada di yang kedua yang Bapak Ibu tadi baru isikan, maka untuk
untuk melanjutkan selanjutnya, maka klik proses perizinan berusaha. Oke, kemudian ada pop-up yang muncul terkait dokumen lingkungan yang wajib dipenuhi. Di sini pertanyaannya, apakah untuk kegiatan usaha ini Anda sudah memiliki persetujuan lingkungan? Pilih sudah, jika sudah, atau belum. Nah, jika kemudian akan muncul pernyataan mandiri seperti berikut. Jadi Bapak Ibu tinggal centang saja pernyataan mandiri ini untuk terkait K3L, kesediaan memenuhi standar usaha, kemudian pernyataan usaha mikro atau usaha kecil terkait tata ruang, kemudian di sini ada SPPL, klik ya wajib, oke, kemudian klik lanjut. Nah, di sini akan muncul NIB draft yang Bapak Ibu telah isi tadi. Kemudian klik. Dengan ini saya menyatakan bahwa data dan informasi yang saya ini benar dan bertanggung jawab penuh atas data informasi tersebut. Kemudian terbitkan perizinan berusaha. Oke. Nah, di sini seperti yang telah dijelaskan oleh Bu Nesya tadi, setelah NIB terbit, di sini sudah NIB terbit, kemudian sertifikat standar belum terverifikasi, maka Bapak Ibu harus untuk pengajuan SBU dahulu sebelum dapat melanjutkan pemenuhan standar usaha untuk klik di sini. Jadi untuk SBU tadi seperti yang dijelaskan, Bapak Ibu dapat ke menu PB Umku, kemudian permohonan baru. Oke, kemudian proses perizinan berusaha Umku. Oke, kemudian klik ajukan perizinan berusaha Umku. Oke, nah di sini ada beberapa pilihan Umku yang Bapak Ibu mungkin perlukan. Nah, untuk contohnya kan tadi diperlukan untuk SBU ya. Bapak Ibu dapat klik. Jadi di sini ada tab, ada 3 tab ya Bapak Ibu. Jadi jangan bingung ketika dicari, loh kok nggak ada ya gitu. Bisa ke tab selanjutnya, halaman 2. Nah, di sini ada SBU konstruksi. Oke, setelah dipilih, maka deskripsi kegiatan usaha diisi seluruh. Oke, kemudian klik lanjut. Oke, kemudian klik pemenuhan persyaratan PB Umku di sistem KL. Nah, ketika diklik ini akan masuk ke dalam sistemnya PUPR. Nah, di sini untuk terkait ini mungkin yang lebih patut untuk menjelaskan dari pihak PUPR-nya, Bapak Ibu. Jadi untuk ini dimisalkan kita sudah dapat SBU-nya setelah proses pemenuhan persyaratan PBU. Kemudian Bapak Ibu dapat kembali ke pemenuhan persyaratan. Jadi ke perizinan berusaha pemenuhan persyaratan. Jadi dianggapkannya tadi SBU-nya sudah ada. Nah, kemudian oke. 02 oke. Di sini Bapak Ibu ada tanda panah di sebelah keterangan saat pemenuhan belum melengkapi persyaratan. Nah, Bapak Ibu dapat klik proses pemenuhan standar usaha. Nah, di sini Bapak Ibu akan mengisikan jenis dokumen yang harus diupload. Yang nomor 1 ini standar penetapan kemampuan badan usaha jasa konstruksi, di mana tadi sudah dapat ya SBU-nya ya. Kemudian Bapak Ibu upload. Oke. Nah, kemudian catatan mungkin bisa ditambahkan, mohon diproses, atau kemudian centang pernyataan ini, kemudian klik lanjut. Oke, di sini ada pop-up pemenuhan standar telah diterima. PUPR akan verifikasi. Jadi setelah ini Bapak Ibu akan menunggu dokumen atau mungkin SPS yang akan dikirim dari PUPR. Nah, di sini Bapak Ibu sudah stepnya sampai di sini. Mungkin saya ini akan masuk memakai akunnya PUPR.
Jadi ini bukan dari pelaku usaha, tapi ini di akunnya di Kementerian PUPR. Bentar. Oke, mohon izin Bapak Ibu, ini di akunnya PUPR ya, jadi Bapak Ibu memang tidak bisa melihat akun ini karena ini akun dari Kementerian PUPR-nya. Jadi nanti dokumen Bapak Ibu ini akan diverifikasi oleh Kementerian PUPR. Oke, verifikasi pemenuhan. Oke. Nah, ini tadi dari dokumen dari Bapak Ibu tadi yang telah masuk ke akunnya PUPR. Nanti verifikator dari PUPR akan klik proses verifikasi. Oke. Nanti akan verifikator akan melihat dokumen dari Bapak Ibu yang telah diupload oleh Bapak Ibu. Di sini contohnya persetujuan persyaratan. Apakah memerlukan pembayaran PNBP? Mungkin nanti unggah surat store, mungkin nanti dari PPR akan unggah SPS-nya yang dapat Bapak Ibu lihat nanti di akun Bapak Ibu sendiri. Oke, proses permohonan. Oke, saya keluar dulu dari akunnya PUPR. Oke, saya kembali masuk di akunnya Bapak Ibu atau pelaku usaha ya. Oke, pemenuhan persyaratan. Nah, di sini status pemenuhan yaitu konfirmasi pembayaran. Bisa diklik proses pemenuhan standar usaha. Nah, Bapak Ibu ini dapat melihat dokumen SPS dari yang telah dikirim oleh Kementerian PUPR tadi. Contoh SPS-nya. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu dapat upload bukti bayar PNBP di sini. Sesuai dengan SPS tadi, dibayar contohnya. Ya, oke, klik ya lanjut. Oke, saya keluar dulu dari akun pelaku usaha Bapak Ibu. Ini simulasi, saya akan masuk di akunnya PUPR tadi karena ingin mengkonfirmasi pembayaran dari Bapak Ibu tadi. Oke, persyaratan.
nah di sini PUPR telah menerima bukti bayar PNBP dari Bapak Ibu tadi. Oke, persyaratan proses permohonan. Oke, nah untuk akun verifikator PUPR tadi sudah selesai. Kemudian saya akan ini simulasi, jadi Bapak Ibu tidak bisa melihat ini. Jadi di akunnya PUPR yang satu lagi yaitu untuk penerbitan. Jadi tadi untuk verifikasi, kemudian yang sekarang untuk penerbitannya. Ya, sekali lagi saya ini jelaskan Bapak Ibu, ini Bapak Ibu tidak usah khawatir karena ini akun dari PUPR, jadi Bapak Ibu tidak bisa melihat ini proses di PUPR-nya. Oke. Sini status. Oke, kita kembali masuk ke akun Bapak Ibu. Saya keluar dulu dari akun PUPR-nya. Pengembangan. Ya, kemudian centang pernyataan ini Bapak Ibu, kemudian klik selanjutnya. Di sini pada keterangannya NIB terbit dan sertifikat standar telah terverifikasi Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu dapat cetak sertifikat standar. Nah, ini dapat Bapak Ibu download sertifikat standarnya. Ya. Baik, seperti itu Bapak Ibu simulasinya, jadi cukup singkat untuk dapat sertifikat standarnya gitu. Sekian, terima kasih.